Baik, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 14. Kita akan membaca secara silih berganti. Markus pasal yang ke-14, ayat 32 sampai 42. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil. Markus pasal 14, ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin semakin memahami kedalaman realita yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Apa yang ditanggung oleh Tuhan kami Yesus Kristus, khususnya dalam pergumulannya di Getsemani. Satu peristiwa yang nyata, satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, satu peristiwa yang menyatakan satu aspek yang begitu penting dalam kehidupan Tuhan kami. Bagaimana dia bergumul, bagaimana dia sebagai manusia harus belajar taat kepada kehendak Bapa. Tapi pergumulan di Getsemani bukan cuma pergumulan Tuhan kami Yesus Kristus, tapi juga murid-murid harus bergumul. Kami pun diajak, diundang untuk bergumul bersama-sama. Oleh sebab itu pimpinlah kami, berkatilah kami, sehingga kami boleh semakin menikmati kelimpahan firman-Mu. Kami boleh semakin sadar apa yang Tuhan kami alami, dan membawa kami boleh semakin mencintai Dia. Membawa kami semakin ingin rela mengikuti Dia. Pimpinlah kami di hari-hari kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah setiap kami mengambil hati yang ingin merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Tuhan berkenan memakai dia untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu keunikan dari Injil Markus adalah Markus menuliskan kisah kehidupan Tuhan Yesus seperti satu yang terus bergerak dalam satu perjalanan. Dia menggambarkan Yesus berjalan terus. Di awal-awal dari penulisan Markus mengenai pelayanan Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus selalu keliling daerah Galilea. Seperti keliling dan tanpa tujuan. Ya, bukan tanpa tujuan, tapi belum ada fokus yang dituliskan oleh Injil Markus. Tapi dia terus menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus ke satu tempat dan ke tempat lain untuk mengajar, untuk melakukan mujizat. Bahkan hanya satu kali dia keluar dari wilayah Galilea ke daerah kafir. Dan nanti kembali lagi. Sampai satu momen di mana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapa saya?" Dan di situ kita tahu pengakuan Petrus. Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan setelah pengakuan Petrus itu kita melihat bagaimana Markus mencatat satu perjalanan yang penuh dengan fokus, penuh dengan tujuan.
yaitu dia menggambarkan Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kepada Yerusalem. Dan di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, 3 kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem, dia harus menanggung banyak penderitaan dan penolakan, dia harus ditangkap, dibunuh, tapi dia akan bangkit. Dan pertama kali Tuhan Yesus mengajarkan atau memberitahukan hal tersebut, kita melihat respon Petrus. Petrus langsung dikatakan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyala engkau iblis." Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, setelah kejadian tersebut, Tuhan Yesus memberitahukan mereka lagi. Tetapi Markus mencatat, murid-murid tidak mengerti, tetapi mereka tidak berani bertanya. Jangan-jangan nanti Tuhan Yesus seperti katakan kepada Petrus, "Enyala engkau setan," gitu. Maka mereka menyimpan dalam hati, mereka mencoba mengerti, apa sih realita ini? Kenapa yang dia yang dianggap sebagai Mesias dan harusnya akan menjadi raja, membicarakan mengenai dia ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit. Tapi mereka tidak berani bertanya. Ketiga kali Markus mencatat Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu, dan tidak ada respon dari murid-murid. Seakan Markus mau mengatakan bagaimana murid-murid terus tidak mengerti, terus tidak bisa, meskipun dia berjalan dengan Yesus, tapi tidak tahu apa sebenarnya akan terjadi. Dan mereka hanya bisa akhirnya diam dan mengikuti Yesus. Kalau kita baca dari perikop sebelum dari yang tadi kita baca, yaitu dikatakan bagaimana Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-murid, dan sesudah itu mereka berjalan. Mereka mulai meninggalkan Yerusalem, mereka berjalan menuju ke Bukit Zaitun. Di dalam perjalanan itu dikatakan mereka menyanyikan puji-pujian. Banyak penafsir mengatakan puji-pujian yang dinyanyikan itu adalah Mazmur Hallel, yaitu Mazmur pujian yang dicatat di Mazmur 113 sampai 118. Di Mazmur 113 sampai 118 kita melihat puji-pujian kepada Allah yang mengisahkan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsanya dari perbudakan Mesir, dari musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan yang menjadi Allah dan pelindung dan penolong mereka, dan mereka memuji Tuhan. Bayangkan dalam imajinasi kita, Kristus sedang berjalan menuju ke dalam satu tempat yang nanti dikatakan Getsemani, dengan bersama-sama dengan murid-murid memuji Allah, memuji Tuhan. Padahal dia sedang mempersiapkan dirinya terhadap apa yang sedang akan terjadi kemudian. Dan akhirnya dikatakan sampailah mereka di Getsemani. Getsemani itu dari bahasa Ibrani disebut Gad Semanim. Itu artinya pemerasan minyak. Yaitu bagaimana tempat itu adalah tempat di mana buah-buah zaitun dikumpulkan dan akan nanti diproses, dihancurkan, diperas untuk menghasilkan minyak. Ya. Kalau Injil Yohanes mengatakan itu Taman Getsemani. Tapi Getsemani menjadi tempat ini menghasilkan produksi minyak. Tapi sebelum minyak itu diproduksi, ada sesuatu yang terjadi, yaitu buah-buah zaitun akan diperas, akan dihancurkan. Seakan-akan penulis mau menggambarkan bahwa itu yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Getsemani menjadi simbol di mana ada tekanan mental dan rohani yang begitu hebat yang akan dialami Yesus di Getsemani. Sehingga ada penulis-penulis yang mengatakan disitulah Getsemani menjadi tempat di mana pemerasan minyak penderitaan Kristus itu akan keluar di situ. Dan di situ dia mengajak murid-murid, ada 3 murid yang dia bawa masuk dan sisanya disuruh duduk di sini dan menunggu dia sementara dia berdoa. Apa yang dinyatakan perikop ini? Yang pertama, bagaimana kisah ini, peristiwa ini menggambarkan pergumulan eksistensial Yesus. Dikatakan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Dan Markus memberikan komentar mengenai apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Dikatakan ia sangat takut dan gemetar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada ketiga murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pengalaman apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus? Sehingga Markus memakai 3 istilah yang sangat unik di dalam Injil Markus dan tidak sering dipakai di dalam catatan perjanjian baru yang lain. Misal istilah pertama yang diterjemahkan LAI sebagai takut, itu berasal dari kata ektam beomai.
Ektambiomai bisa menggambarkan satu reaksi yang terkejut, surprise, ada sesuatu yang dilihat atau dialami yang bisa menghasilkan reaksi misalnya exciting, bergembira, tapi juga kaget. Diterjemahkan sebagai takut gitu ya. Apa yang dimaksud, reaksi seperti apa? Apa yang dilihat Yesus, apa yang disadari oleh Yesus waktu di Getsemani sehingga mengatakan dia itu surprise, dia itu kayak kaget. Jangan kaget waktu mengatakan Tuhan Yesus itu kaget. Di dalam natur manusianya dia bisa kaget gitu ya. Jangan selalu benturkan Tuhan Yesus kan Tuhan, kok dia bisa kaget. Dia di dalam natur manusianya menyadari sesuatu yang dia lihat di Getsemani yang membuat dia surprise, kaget, penuh dengan pergumulan, bahkan diterjemahkan ada rasa takut. Realita apa yang dia lihat? Ada satu seperti kegelapan yang mendadak menyerubungi akan pikirannya, perasaannya, jiwanya di momen itu. Istilah yang kedua, ademoneo, diterjemahkan sebagai gentar. Itu bisa diterjemahkan sebagai jiwa yang sangat tertekan, sangat menderita, sangat susah hati. Tapi ada gambaran lain dari kata ini, dan saya pikir ini sangat penting untuk kita mengerti apa sih yang digumulkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu para ahli mengaitkan dengan apa yang terjadi kepada Epaphroditus di Filipi pasal 2 ayat 26. Epaphroditus adalah seseorang yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus, waktu Paulus di penjara di Roma. Dan dikatakan Epaphroditus itu akhirnya sakit dan hampir mati. Dan itu sangat menyusahkan hati Paulus. Tapi bukan cuma hati Paulus mengatakan tak kala Epaphroditus itu sembuh, itu seperti Tuhan itu kasihan kepada Paulus supaya penderitaan Paulus itu tidak semakin bertambah-tambah. Tapi ternyata bukan cuma Paulus yang menderita dengan keberadaan Epaphroditus yang sakit. Jemaat di Filipi pun menderita. Mereka pun sangat khawatir akan apa yang terjadi kepada Epaphroditus. Dan tak kala Epaphroditus tahu bahwa jemaat-jemaat Filipi yang dia cintai dan yang mencintai dia itu tertekan, sakit, gelisah, tahu kondisi dia juga menjadi gelisah, dia juga menjadi tertekan. Dia dengan sangat susah hati memikirkan kondisi jemaat-jemaat di Filipi. Maka ada penafsir yang mengatakan bahwa istilah ini dengan alusi kepada apa yang terjadi kepada Epaphroditus bisa menggambarkan bahwa apa yang sedang digumulkan oleh Tuhan Yesus sampai hatinya tertekan, jiwanya menderita, itu bukan hanya semata-mata mengenai apa yang akan dia alami. Tapi dia juga tahu apa yang akan dialami oleh murid-murid. Dan istilah yang ketiga, periripos, mengatakan itu keluar dari murid Tuhan Yesus, yaitu hatiku sangat sedih. My soul, jiwaku penuh dengan penderitaan. Terjemahan yang harafiah, seperti sedang mengalami kematian. Satu ekspresi jiwa yang begitu dalam menunjukkan bagaimana di Getsemani ini Tuhan Yesus seperti sedang mencicipi kematian dan jiwanya itu begitu menderita, begitu sedih. Ada satu perasaan yang bergulat terhadap realita yang akan dia hadapi. Perasaan seperti apa? Bagaimana kita bisa mencoba mengerti apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa di Getsemani ini? Apakah dia takut karena dia akan mati? Apakah dia menderita karena dia nanti akan sakit, dipaku, digantung di atas kayu salib, dicambuk dan sebagainya? Apakah dia menggumulkan realita akan sakit fisik, realita akan penghinaan, realita akan diludahi orang, realita akan berbagai macam penderitaan yang dialami di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Banyak ahli yang mencoba menafsirkan bagian ini dengan lebih soften, lebih halus. Bagaimana Tuhan itu bisa takut? Gak masuk akal. Bagaimana Tuhan itu bisa tertekan jiwanya? Nggak masuk akal.
Bukankah harusnya dia dengan penuh gagah perkasa dan keberanian untuk menghadapi kematiannya? Sehingga mereka mencoba menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan takut atau menderita karena sakit fisik. Tetapi ada satu penderitaan lain yang dia alami, yaitu penderitaan bagaimana dia harus menanggung dosa-dosa manusia. Ada tepat dan sangat penting dalam aspek ini. Tapi kita tidak boleh langsung diskon gitu ya. Oh, Kristus itu sedang menderita karena nanti akan menanggung hukuman Allah, penghakiman atas dosa. Kita tidak boleh dengan cepat langsung loncat ke dalam kesimpulan tanpa menggumurkan apa yang sedang dialami dia sebagai seorang manusia. Maka ada yang mencoba mengaitkan dengan, dan ini ada alusi, kaitan dengan apa yang dialami oleh pemazmur. Kita tahu Mazmur itu banyak tulisan puji-pujian yang mengekspresikan akan jiwa yang tertekan, akan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, bagaimana mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan alusi yang sangat dekat itu ada di Mazmur Mazmur 42-43. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi, apa yang ditulis di Mazmur 42-43. Perhatikan Mazmur 42 ayat 6. Pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa jiwaku itu seperti hancur, di cast down gitu. Dan kenapa ada kegelisahan di dalam diriku? Dan itu diulangi lagi di ayat 11, di 43 ayat 5. Pemazmur seakan berkata kepada dirinya, apa yang terjadi dalam jiwamu sehingga engkau begitu merana, hancur, tertekan, dan gelisah. Dan kalau kita perhatikan apa yang ditulis di Mazmur 42-43, kita tahu bahwa dia sedang menghadapi musuh. Bahkan musuhnya itu mulai mengejek dan mengatakan, di mana Allahmu? Dan dia berdoa, Tuhan yang telah menjadi batu karang, yang menjadi pertolongan dia, boleh menolong dia dan menguatkan dia. Tapi apa yang menyebabkan jiwanya hancur? Jiwanya penuh dengan kesengsaraan. Bukan karena musuh. Bukan karena penderitaan yang dia sedang alami. Bukan karena kemungkinan kematian yang akan menimpa dia. Tapi satu yang menekan jiwanya adalah tatkala musuh itu mengatakan, di mana Allahmu? Itu satu ucapan ejekan. Bukankah engkau beriman kepada Tuhan? Bukankah engkau mengatakan Allahmu itu begitu mulia, begitu agung, begitu perkasa? Dia yang sudah membebaskan engkau dari Mesir, dari segala perbudakan. Dia yang telah memimpin engkau dari padang gurun. Dia yang telah memimpin engkau sampai ke tanah perjanjian. Di mana Allah itu? Dan pemazmur bergumur, waktu aku mengalami ini, Tuhan engkau di mana? Waktu aku mengharapkan di tengah-tengah penderitaanku, harusnya semakin bisa merasakan Tuhan itu ada di sampingku. Tuhan itu benar-benar penyelamatku. Tetapi realita yang sedang saya rasakan saat ini, Tuhan diam. Tuhan tidak menyatakan dirinya. Bahkan pemazmur mengatakan, Allahku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau tidak lagi menjadi batu karangku tanpa aku berteduh? Ada satu perasaan yang diucapkan oleh pemazmur mengatakan penderitaan itu muncul sebagai satu respon kepada apa yang dia rasakan. Tuhan tidak ada di sana, Tuhan tidak menolong dia, Tuhan seakan merupakan dia. Sehingga ejekan-ejekan itu menjadi satu pisau yang sangat menusuk jiwanya. Di mana Allahmu? Engkau sudah dibuang, engkau ditinggalkan, engkau tidak digubris. Allahmu tidak lagi peduli dan tidak lagi akan menyelamatkan engkau. Itu yang dialami oleh pemazmur. Dan dengan gambaran seperti ini kita bisa kembali kepada merenungkan apa yang Kristus alami. Apa yang membuat dia begitu bergumur, begitu sadar ini sesuatu yang begitu mengerikan, ini sesuatu yang begitu menyakitkan, sehingga jiwanya itu begitu hancur, seakan-akan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri lagi. Ada pengalaman kedua yang selain Mazmur, yang saya pikir bisa menolong kita untuk menggumurkan apa yang Kristus alami, yaitu dalam peristiwa waktu Lazarus mati.
Di Yohanes pasal 11 dicatat, Tuhan Yesus mendapat kabar Lazarus sakit, dan dia sengaja menunda, tidak langsung ke sana, dan akhirnya Lazarus mati. Dan dia melihat bagaimana Maria dan Marta begitu sedih, begitu hancur jiwa mereka, dan dia berkata kepada mereka, di mana dia dikuburkan? Dan dia mau ke sana. Dan di Yohanes pasal 11 ayat 38 dikatakan, maka masyigura pula hati Yesus. Ini satu istilah Indonesia yang sangat-sangat menarik. Dan kita harus bersyukur ada kata ini. Karena kata ini sangat menggambarkan bahasa aslinya. Masyigura itu adalah campuran emosi yang di satu sisi penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesedihan yang mendalam, karena ada penderitaan, ada kematian, ada orang-orang yang dia cintai itu lagi hancur jiwanya. Dan Tuhan Yesus merasakan itu. Tapi ada emosi yang lain yang muncul waktu dia melihat kuburan itu, yaitu emosi yang penuh dengan kegusaran, emosi yang penuh dengan kemarahan, emosi yang tidak senang dengan realita yang sedang dilihat itu. Maka John Calvin waktu menafsirkan bagian ini, dia mengatakan Tuhan Yesus waktu berdiri di kuburan Lazarus, dia itu bukan berdiri sebagai penonton. Dia bukan sedang mau meratapi nasib Lazarus yang begitu malang dan tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak. Dia berdiri di depan kubur itu sebagai seorang penggulat. Calvin mengatakan Kristus itu seperti seorang penggulat yang siap bertanding, yang siap berperang melawan apa? Melawan kematian, melawan maut, melawan tirani yang memperbudak manusia di dalam ketakutan, yaitu kematian dan setan. Kenapa Kristus marah? Kenapa Kristus gusar waktu dia melihat kematian itu? Karena Tuhan tidak memberikan kematian. Tuhan memberikan hidup. Kematian itu adalah anomali dari apa yang Tuhan berikan. Kematian itu adalah realita di mana manusia harus mengalami penghakiman karena dosa kepada Tuhan. Maka di dalam realita itu dia ada perasaan yang sangat-sangat sedih bersama-sama dengan orang yang dia cintai, tapi juga ada perasaan yang penuh dengan kegeraman. Dia akan menghancurkan dan dia akan bergulat melawan kematian tersebut. Dan saya pikir ini keindahan doktrin union with Christ. Kita sering pikir union with Christ atau dipersatukan dengan Kristus sebatas, saya orang berdosa, saya bertobat diampuni, Roh Kudus menyatukan saya dengan Kristus, dan dalam Kristus saya mendapat kebenaran, saya mendapat hidup, saya mendapat keselamatan. Itu yang kita pikirkan, dan itu pasti benar gitu ya. Tapi itu kurang lengkap. Union with Christ juga mengajarkan bahwa Kristus itu begitu disatukan dengan kita, sampai dia juga menangis bersama-sama dengan Maria dan Marta dan orang-orang menangis. Dia juga dipersatukan dengan kita sampai dia begitu menderita dan penuh dengan kepahitan dalam hatinya tak kala melihat realita harus menghadapi kematian. Tapi union with Christ juga mengatakan satu sisi yang lain. Bahwa kita juga dipersatukan dengan Kristus. Kita juga diundang untuk menggumurkan, mengalami apa yang digumurkan dan dialami oleh Kristus. Jadi jangan cuma minta Tuhan mengertilah saya, Tuhan bergumurlah di dalam pergumulan saya, Tuhan topanglah saya. Coba posisikan diri kita bahwa kita juga bergumul bersama dengan Tuhan. Kita juga berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk bersama-sama dengan dia bergumul di Getsemani. Waktu saya menentukan tema khotbah ini, saya tadi mau bikin pergumulan Yesus di Getsemani. Terus saya pikir kurang tepat. Kenapa? Karena justru di Getsemani yang bergumul itu harusnya bukan cuma Tuhan Yesus. Yang bergumul itu harusnya murid-murid juga. Yang bergumul harusnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Ini union with Christ. Kristus mengundang kita bergumul bersama-sama dengan dia di momen-momen terakhir sebelum dia mengalami kematian. Kita masuk ke dalam bagian apa yang Tuhan Yesus doakan. Apa yang dia gumurkan sampai dia perlu mendoakan itu. Dia mengatakan, jiwaku
begitu penuh dengan penderitaan seperti mau mati rasanya. Dia sedang mengalami sesuatu. Dia sedang sadar untuk pertama kalinya akan sesuatu. Apa itu? Di dalam terjemahan LAI hilang satu kata. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and began to be greatly distressed and troubled. Dan dia mulai merasakan begitu depresi, begitu tertekan, dan begitu bergumur. Dia mulai, ini baru permulaan, ini baru cicipan awal yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Dan dia sadar bahwa cicipan awal ini sudah begitu menakutkan. Cicipan awal yang seakan-akan Tuhan membukakan kepada dia di Getsemani menunjukkan cukup untuk membuat dia begitu tertekan dan begitu gelisah dan hampir seperti mau mati rasanya. Apa yang dia sadari? Apa yang dia gumurkan? Yaitu dia berkata, segala hal mustahil bagimu. Segala hal tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku. Banyak penafsir juga menggumulkan apa itu maksudnya cawan. Apakah cawan itu ada penderitaan? Apakah cawan itu ada kematian? Apakah cawan itu ada siksaan fisik? Dan semuanya itu ada poinnya. Tapi kalau kita melihat Alkitab setiap kali mengangkat cawan, baik di kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, selalu mengaitkan cawan itu dengan penghakiman dan murka Allah terhadap dosa. Benar, dia akan mengalami kematian. Benar, dia akan disiksa dan penuh dengan kesakitan fisik. Tetapi bukan itu yang membuat dia takut dan gentar dan jiwanya sangat tertekan. Bukan itu. Kalau itu, maka Tuhan Yesus kalah. Kalah dengan banyak manusia yang lain. Ada satu penafsir yang menarik mengatakan, justru karena penulis menulis akan tanda petik kelemahan Kristus, menyatakan bahwa ini peristiwa sungguh-sungguh terjadi. Mungkin kita jangan memikirkan ini. Tak kala setiap penulis Alkitab menuliskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan seperti kelemahan Yesus di pandangan dunia, itu justru semakin memperkuat bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena dalam penulisan kuno, siapa yang mau menulis cerita biografi mengenai pahlawannya dengan peristiwa seperti ini? Siapa yang mau menulis bahwa tokoh yang dibangga-banggakan itu seperti tanda petik pengecut? Gak ada. Penulis-penulis kuno akan selalu menulis hal yang heroik, hal yang penuh dengan sifat pahlawan dari tokoh-tokoh yang mereka banggakan. Saya ambil contoh, di Yunani ada cerita yang belajar filosofi tahu Sokrates. Sokrates bagaimana matinya? Dengan penuh dengan ketenangan, penuh dengan keberanian, dia meminum racun yang diberikan kepada dia. Saya pernah nonton film Samkok. Dan di cerita Samkok itu ada satu kisah, satu jenderal yang disebut Kuangkong, yang disembah-sembah gitu, Kuangkong gitu. Kuangkong itu terluka di bahu sebelah kirinya. Dia terluka dan ada racun. Dan kalau tidak disembuhkan dia akan mati. Tapi sementara musuh itu juga sedang menghadang di depan. Dia harus mempertahankan kota tersebut. Maka apa yang digambarkan ini film, saya belum cek historical truth-nya seperti apa gitu. Tapi ini di film menggambarkan seperti ini. Kuangkong duduk dengan gagah perkasa, satu tangan kanannya pegang tongkat, siap berperang, ditancapkan di depan dia. Tangan kirinya sedang diobati, tidak ada obat bius, dia harus dikorek racunnya, dia harus diobati dengan sangat-sangat tradisional, tidak seperti sekarang gini. Dia harus menahan sakit itu, tapi sambil main catur. Sementara musuh itu di depan kayak mau menyerang. Ini pahlawan yang gagah perkasa, yang berani tahan sakit, yang berani bisa main catur, dan musuh ada di depan. Atau kita ambil dari kisah orang-orang martir. Bagaimana orang-orang martir, orang-orang pengikut Yesus Kristus, Polikarpus, Petrus yang katanya disalibkan terbalik, Paulus yang katanya kepalanya dipenggal, dan begitu banyak orang-orang yang pengikut Kristus katanya, dan berani mati menghadapi kematian dengan gagah perkasa. Katanya Polikarpus mengatakan kepada
orang yang mau membakar dia. Apalah artinya bakaran 1 jam ini? 1 jam ini akan membakar saya dan saya akan pergi. Tapi engkau tidak tahu akan api neraka yang tidak pernah padam. Luar biasa. Kalau kita bandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh seperti ini, kok sepertinya Yesus takut ya? Kok seperti Yesus penakut? Kok seperti Yesus tidak seperti gagah perkasa seperti mereka? Tidak bahkan lebih gagah perkasa seperti murid-muridnya. Berarti ada sesuatu, ada 2 kemungkinan. Pertama ya memang dia takut, pengecut, dan mau menyingkirkan diri. Atau ada aspek kedua, yaitu bahwa dia sadar apa yang dia alami, apa yang akan dia alami, yang sedang dia cicipi itu, berjuta-juta kali melampaui apa yang akan dialami Sokrates, atau Kuangkong, atau Polikarpus, atau Petrus, atau Yohanes, atau siapapun juga. Berarti Kristus sadar apa yang dia alami tidak mungkin ada pengalaman manusia yang pernah mengalami dan akan pernah mengalami itu. Pengalaman itu pengalaman apa? Bukan takut kepada kematian, dia bisa marah terhadap kematian. Tapi balik kepada apa yang dialami oleh pemazmur di Mazmur 42 dan 43. Satu pengalaman di mana di Getsemani dia merasakan absennya Allah. Di Getsemani dia merasakan akan penderitaan yang begitu dalam karena dia harus menanggung dosa manusia, bahwa dia harus meminum cawan yang adalah penghakiman Allah. Berarti pada momen itu dia menjadi orang yang terkutuk, dia menjadi orang yang tidak diperkenan oleh Bapa, dia menjadi orang seperti pemazmur yang mengatakan, Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Tidak ada intervensi dari Tuhan, tidak ada persekutuan dari Bapa, tidak ada pertolongan dari Allah. Dan pengalaman ini bagi dia pengalaman yang sangat-sangat menekan jiwanya. Mungkin kita bisa cicip sedikit gitu. Cicipan apa? Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sedang pacaran, atau saya asumsi suami istri yang sudah meskipun sudah lansia begitu mencintai pasangannya gitu ya, sampai tidak bisa terpisah dari pasangannya. Orang yang saling mencintai, apa yang mereka inginkan? Mereka inginkan ada bersama-sama. Mereka inginkan ada relasi yang intim. Mereka inginkan ada ekspresi cinta yang bisa dirasakan. Sampai-sampai ada produk yang disebut FaceTime. Kenapa ada FaceTime? Karena meskipun kalau saya terpisah dengan orang yang saya cintai, saya masih bisa melihat wajahnya. Meskipun tidak bisa memegang atau memeluk dia. Itu teknologi kita. Tapi waktu kita mengalami satu perasaan cinta yang begitu dalam, kita ingin bersama dengan orang yang kita cintai. Kita ingin punya relasi yang intim dengan dia. Kita tidak ingin momen itu terputus. Kalau belum pernah mengalami ini, boleh sekali-sekali coba mengalami pacaran jarak jauh. Gitu. Kalau engkau tidak merasa gundah gulana dan tertekan jiwa, berarti engkau kurang mencintai orang tersebut. Sepanjang hidup Tuhan Yesus, dari momen dia inkarnasi, sampai sebelum dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu selalu menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus. Di dalam peristiwa dia dibaptis, bagaimana Roh Kudus turun, bagaimana Bapa mengucapkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada keintiman relasi yang begitu intim, di mana Kristus ada, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Semua pelayanan yang Kristus lakukan, baik kuasa dia menyembuhkan, melakukan mujizat, mengajar, selalu digambarkan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak pernah ada satu momen dalam hidupnya dia tidak menikmati relasi dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Sampai kepada momen ini. Sampai kepada saat seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Tuhan, mengapa engkau tidak ada di sini? Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku sendirian? Dan Kristus sadar. Dan di Getsemani dia baru mencicipinya. Belum kepada kepenuhannya. Kepenuhannya nanti di atas kayu salib.
Dan itu sudah membuat jiwanya penuh dengan penderitaan. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, tinggal di sini, berjaga dan berdoa. Dan dia sendiri harus bergumul. Kenapa? Karena itu momen yang sangat krusial, momen yang sangat penting. Sang anak Allah, Yesus Kristus, bisa memilih untuk tidak taat, atau bisa memilih untuk taat. Mungkin bagi sebagian orang statement ini kontroversial. Tapi saya tetap memegang statement ini. Bahwa sebagai Allah, dia tidak mungkin tidak taat kepada Bapa. Tapi sebagai manusia, dia bisa tidak taat kepada Bapa. Maka dia sadar ini momen yang begitu krusial, begitu penting, bahwa dia harus bergumul. Dia harus bergumul dengan Bapa. Dia harus bergumul di dalam doa. Dan dia berkata, Bapa, singkirkan, bawa cawan ini berlalu daripada aku. Kalau kita tanya, maukah engkau meminumnya? Secara manusia dia mengatakan tidak. Ini sangat penting bagi kita. Tuhan Yesus tidak sengaja mencari masalah. Tuhan Yesus tidak sengaja mencari penderitaan. Tuhan Yesus bukan pribadi yang menikmati penderitaan seakan-akan dia menjadi begitu heroik kalau dia menderita. Enggak. Dia memilih tidak mau meminum cawan itu kalau ada jalan lain. Tapi bagian ini justru menunjukkan kepada kita pergumulan Kristus yang dia menangkan waktu dia mengatakan, tetapi jangan menurut kehendakku tetapi kehendakmu. Apa yang Kristus lakukan? Dia mengatakan, kalau kita baca versi Matius mengatakan pertama dia berdoa, dan doanya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu berlalu kepadaku. Di doa yang kedua, Matius mencatat, Tuhan Yesus berkata, cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, maka biarlah kehendakmu yang jadi. Dia tahu cawan itu harus dia minumi. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, saya akan menghadapi cawan ini. Saya akan meminum cawan ini, dan saya taruh di dalam tangan Bapa, saya taruh di dalam kehendak Bapa, supaya kehendak Bapa terjadi. Kenapa? Karena disitulah yang paling aman. Karena disitulah dia bisa mempersembahkan dan menyerahkan seluruh penderitaan dan pergumulan kepada Bapa. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Setiap kita yang mengalami pergumulan, setiap kita yang mengalami penderitaan, setiap kita yang mungkin sedang di dalam masa-masa kritis mengalami kematian, kita harus bergumul dan kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa meletakkan semua penderitaan ini ke tangan Bapa. Dan dia yang akan menopang, dan dia akan menguatkan, dan dia akan memimpin. Dan peristiwa ini menggambarkan kepada kita bagaimana Kristus menggenapi apa yang dia doakan. Dia mengajar kepada murid-murid, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setiap kali hari Minggu, setiap kali doa syafaat, kita mendoakan doa Bapa kami. Berapa banyak dari kita yang menggumulkan waktu kita mengucapkan kalimat ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita bisa mengucapkan, Tuhan jadilah kehendakmu. Tapi di dalam realita kehidupan kita, kita mengatakan, kehendakku yang aku mau jadi. Kehendakku yang aku mau ikuti. Berapa banyak orang yang mengatakan, aku mau menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi secara praktek dalam realita kehidupannya, yang semua yang dia rancang dalam kehidupannya, adalah kehendak dia. Maka Kristus menaruh pergumulan dia di dalam kehendak Bapa. Dan dia mengajak kita untuk melakukan yang sama. Dan terakhir, dia berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Apakah 3 orang ini spesial? Ada yang mengatakan ini kan inner circle-nya Yesus. Beberapa kali peristiwa Tuhan Yesus hanya membawa mereka, misalnya peristiwa transfigurasi. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mengalami peristiwa tersebut. Dan kita lihat dari sejarah gereja, memang ada hal yang unik dari 3 orang ini yang Tuhan pakai. Petrus dikatakan pemimpin dari murid-murid. Yakobus, orang yang harus mati-mati pertama bagi Tuhan. Yohanes,
Orang yang justru dipelihara sampai akhir hidupnya, sampai bisa menulis kitab Wahyu dan mengakhiri seluruh yang namanya Apostolic Age. Tapi apa uniknya orang ini? Kenapa perlu Tuhan Yesus membawa mereka bertiga untuk bergumul bersama-sama dengan dia? Kalau kita baca kitab Injil Markus, kita melihat 3 orang ini adalah 3 orang yang dengan lantang berkata kepada Tuhan. Dengan lantang seperti apa? Waktu Tuhan Yesus di perikop-perikop berikutnya berkata kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, dia akan ditangkap, maka murid-murid akan meninggalkan dia, murid-murid akan lari kemana-mana, seperti gembala yang dipukul dan domba-dombanya lari. Dan waktu kalimat itu Tuhan Yesus ucapkan, apa yang dikatakan Petrus? Petrus mengatakan, Tuhan, meskipun mereka semuanya meninggalkan Engkau, saya tidak akan meninggalkan Engkau. Mati pun tidak akan meninggalkan Engkau. Kalau kita merenungkan ucapan Petrus, kita mungkin pikir ini takabur, ini sombong. Tapi ada seorang penulis mengatakan, coba kita mencoba mengerti perasaan Petrus. Waktu Petrus mendengar kalimat Yesus bahwa nanti murid-murid akan meninggalkan dia, Petrus protes. Petrus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sungguh-sungguh tidak akan meninggalkan engkau. Maka kalimat ini bisa melihat sebagai cetusan hati Petrus. Bukan arogansi, bukan hanya takabur, tapi sungguh-sungguh di dalam hatinya dia ingin mengikuti Tuhan. Itu yang membuat Petrus berbeda dengan Yudas. Yudas sama sekali tidak mempunyai hati yang mencintai Tuhan dan mau mengikuti Tuhan, maka dia bisa mengkhianati Tuhan. Petrus tidak. Meskipun dia lemah, meskipun dia menyangkal Kristus, tetapi dia protes dalam kalimat yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana dengan Yohanes dan Yakobus? Waktu mereka berkata kepada Yesus, jadikan kami ada di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sanggupkah engkau meminum cawan yang aku minum? Dan mereka mengatakan, sanggup. Apakah itu kebodohan mereka? Apakah itu kesombongan mereka? Atau mereka tidak sadar, mereka tidak tahu apa yang sedang akan mereka hadapi? Maka dalam bagian ini Yesus juga membawa mereka untuk apa? Untuk bergumul, untuk berdoa, untuk hati-hati, untuk menjaga diri supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mereka tidak sadar, mereka sedang ada di tepi jurang yang sebentar lagi mereka bisa jatuh. Mereka tidak peka bahwa sebentar lagi Petrus akan menyangkal Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak peka. Maka Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bergumul, untuk berdoa, untuk mempunyai kepekaan rohani, untuk berjaga-jaga. Dan gambar ini seringkali menjadi gambaran kita. Kita berasa kita kuat, kita berasa kita hebat, kita berasa gak ada lah yang akan terjadi kepada kita. Kita berasa hidup dari matahari terbit sampai terbenam baik-baik saja. Saya mengajak kita coba bernostalgia, coba gumurkan, pikirkan kembali. Dalam seluruh hidup Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, adakah momen-momen di mana engkau sadar, momen itu, kalau engkau tidak hati-hati, engkau sudah hancur. Momen itu, jika Tuhan tidak menopang engkau sudah jatuh. Petrus tidak sadar. Petrus mungkin punya hati yang mencintai Tuhan dan mau mengikuti Tuhan. Tapi dia tidak tahu betapa lemahnya dia. Dia tidak tahu betapa tidak mampunya dia akan menghadapi serangan dari si jahat. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, mari bergumul. Getsemani menjadi tempat di mana kita bergumul bersama dengan Tuhan. Mari mempunyai kepekaan rohani terhadap hal apa saja yang mungkin bisa menjatuhkan kita, yang mungkin bisa menghancurkan kita, yang mungkin bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Saya punya satu pengalaman yang kalau saya ceritakan Bapak Ibu mungkin ketawa. Gitu. Tapi pengalaman itu tidak pernah saya lupakan. Ini seorang anak remaja, saya lupa itu SMA ya. SMA kelas berapa saya lupa. Suatu malam saya mau siap untuk pergi ke gereja. Untuk apa? Untuk KTB. Tapi sebelum ke gereja,
saya mampir ke rumah cici saya, ada sesuatu yang harus diantar. Dan sesudah antar dan perjalanan keluar dari rumah cici saya mau ke gereja, mendadak ada satu orang, saya sampai sekarang pikir, ini apa ini? Kok zaman itu sudah ada saksi Yehova? Itu tahun mungkin 90, tahun 90 di Palembang gitu ya. Dan waktu saya cepat-cepat karena takut terlambat mau ikut KTB, saya cepat-cepat jalan dan mendadak orang itu mau menghentikan saya dan saya punya insting ini orang kayaknya akan mengganggu saya dan bikin saya terlambat. Maka dengan cepat dia bertanya, kamu Kristen ya? Saya langsung jawab, bukan. Dan saya jalan gitu ya. Ketawa ya. Saya bilang bukan dan saya jalan. Sambilnya saya bilang, tadi kamu ngomong apa? Bukan. Dia bilang, kok kamu bisa jawab seperti itu? Convenient. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya jawab iya, dia akan menghentikan saya dan dia mau menginjili saya gitu. Saya bilang bukan dan saya pergi KTB. Ironis ya. Itu tak kala kita tidak hati-hati, tak kala kita tidak peka. Kita bisa melakukan hal yang begitu bodoh dan kita tidak sadar. Kita bisa jatuh kapan saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan berdoa. Bangun, jangan tidur. Di bagian terakhir, ada terjemahan Indonesia yang punya nuansa yang berbeda. Diterjemahkan di sini, di ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Cukuplah. Ini membuat orang bingung. Maksudnya apa? Apakah Tuhan Yesus sedang berkata, oke sekarang waktunya boleh tidur. Sebentar kemudian bilang, bangun. Sudah waktunya kita harus pergi. Kalau kita bandingkan sama terjemahan Inggris dan yang lainnya, ada nuansa yang lebih tepat yaitu Tuhan Yesus bertanya, masih tidurkah engkau? Masih istirahatkah engkau? Bangun, sudah cukup tidurmu, sudah cukup istirahatmu. Karena waktunya sudah tiba, anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Masih tidurkah kita? Cukup. Mari mempersiapkan diri, mari melatih diri untuk punya kepekaan rohani, untuk mempunyai kesiapan rohani, menghadapi pergumulan apapun yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Dan semoga dalam perjalanan pergumulan kita tidak melakukan hal yang sebodoh saya, mengatakan bukan. Dan Markus sedang menggambarkan, itulah murid-murid. Murid-murid di satu sisi seperti berani mengikuti Tuhan, berjalan kemanapun Tuhan berada, tapi di sisi lain mereka ketakutan, mereka tidak peka, mereka tidak siap-siap, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Tapi kalimat ini juga menjadi kalimat penghiburan bagi kita. Murid-murid akan gagal. Petrus akan menyangkal Yesus. Mereka akan kacir, mereka akan lari kemana-mana. Tapi Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya menafsirkan bagian ini mengatakan, mereka punya hati yang mau mencintai Tuhan. Tapi mereka begitu lemah. Maka Tuhan mengatakan, aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu engkau mau mengikuti aku. Tapi engkau begitu lemah. Maka bersiap-siap, berjaga, berdoa. Melatih dirimu sebagai seorang prajurit yang siap berperang. Tapi engkau akan gagal, dan meskipun engkau gagal, waktu saya bangkit, saya akan menemui engkau di Galilea, di perikop berikutnya. Ada suatu pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Engkau akan gagal. Karena kebodohanmu, karena ketidaksiapanmu. Tapi tak kala saya bangkit, saya akan menjumpai engkau di Galilea. Berarti ada satu pengharapan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Untuk sementara waktu, mereka bergumur, mereka akan kacau, mereka akan menjadi pecundang-pecundang, mereka menjadi orang yang gagal. Tetapi Tuhan akan terus menopang mereka dan bertemu mereka di Galilea. Begitu juga dengan kita. Orang yang dipersatukan dengan Kristus harusnya orang yang belajar bergumur bersama dengan Kristus. Kemarin di masterclass, seperti biasa hamba Tuhan berkhotbah. Setelah itu Pak Tom minta beberapa orang untuk sharing apa yang dikhotbahkan. Terus satunya Pendeta David Tong. Dan ada satu kalimat dari Pendeta David Tong yang seperti tertusuk ke pikiran saya. Gitu. Dia mengatakan satu kalimat seperti ini.
Banyak orang yang mau hidup bagi Kristus. Kalau saya tanya, kita survei gitu ya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang berkata saya mau hidup bagi Kristus, silakan angkat tanganmu. Ini bukan calling, tapi ya boleh juga angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Kalau engkau tidak mau hidup bagi Kristus, engkau mau hidup bagi siapa? Bagi setan. Kalimat kedua. Kalimat pertama, banyak orang yang mau hidup bagi Kristus. Kalimat kedua, berapa banyak orang yang mau hidup seperti Kristus? There are many people want to live for Christ. How many people want to live like Christ? Apa bedanya? Kita semua mengatakan, Tuhan, kalau semua orang meninggalkan Engkau, saya tidak akan meninggalkan Engkau. Tetapi berapa banyak dari kita yang mau hidup seperti Kristus? Berapa banyak dari kita yang mau bergumul seperti Kristus? Berapa banyak dari kita yang mau meneladani Kristus dan mengatakan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk bergumul bersama-sama Dia. Seperti Dia mengundang Petrus, Yakobus, Yohanes untuk bergumul dengan Dia. Dan kiranya peristiwa di Getsemani membawa kita ingat dan sadar dan peka bahwa kita selalu ada di dalam incaran si jahat yang mau menghancurkan kita, yang mau menggagalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita rela seperti Kristus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari betapa lemah kami, betapa kami tidak mampu mendalami akan peristiwa Getsemani. Tak kala Tuhan kami bergumul, kami tidak ada di sana. Kami seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lain, kami tertidur, kami malas, kami tidak siap, kami merasa hidup ini akan aman-aman dan seperti biasa saja. Kami bahkan tidak sadar, kami sedang berdiri di tepi jurang. Tolonglah kami, berikan kami kepekaan, berikan kami kesadaran, berikan kami komitmen yang mau mengikuti Tuhan, yang mau meneladani Tuhan. Biar kami tidak menjadi orang yang hanya berkata kami mau hidup bagi Kristus. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang berkata kami mau hidup seperti Kristus. Kami mau meneladani Kristus. Kami mau mempunyai kepekaan seperti Kristus. Kami mau mempunyai kekuatan dan berani mempersembahkan, membawa seluruh pergumulan hidup kami kepada Bapa. Karena kami sadar, di dalam setiap pergumulan yang tergelap pun dalam kehidupan kami tidak mengalami apa yang pemazmur alami. Kami terlebih lagi tidak mungkin mengalami apa yang Tuhan kami alami. Karena Kristus harus meminum cawan itu. Karena Kristus harus menanggung penghakiman atas dosa. Karena Kristus harus menghadapi Bapa yang memalingkan wajahnya. Karena Kristus harus ditinggalkan karena waktu Dia menanggung dosa-dosa kami. Sehingga kami yang dipersatukan dengan Kristus tidak pernah akan mengalami hal tersebut. Orang-orang martir yang mengikuti Tuhan dengan keberanian, dengan kekuatan iman, berani mati bagi Tuhan. Karena mereka tidak mungkin mengalami apa yang Tuhan alami. Justru karena Tuhan sudah mengalaminya, maka mereka dengan kekuatan dari Tuhan boleh menghadapi kematian. Biarlah kami juga diberi kekuatan yang sama untuk menghadapi berbagai macam pergumulan bahkan kematian dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menikmati peristirahatan kami dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah kami di hari-hari yang akan datang. Kami terus boleh mengambil waktu menggumulkan, merenungkan akan peristiwa kisah kematian Kristus. Kami sekali lagi terus berdoa untuk semua panitia yang mempersiapkan kebaktian Jumat Agung di Indonesia Arena. Berkatilah semua pekerjaan tangan dari anak-anak-Mu. Pakailah semuanya itu untuk menggenapi kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi dan topang dia, hamba-Mu pendeta Stephen Tong dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu yang berlimpah untuk boleh memberitakan firman-Mu. Dan bawalah, tariklah banyak orang boleh datang
untuk beribadah, boleh datang bersama-sama untuk merenungkan akan kematian Kristus yang harus menanggung penghakiman Allah karena cintanya kepada kami. Bawalah kami untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung. Dan kami berdoa, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dihancurkan sehingga mereka rela mempersembahkan hidup mereka dan mengikuti Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang lesu, yang lemah, yang tak berdaya boleh diteguhkan dan dikuatkan, tak kala mereka boleh melihat cinta kasih Tuhan yang menanggung dosa-dosa mereka. Berkatilah semua rekan-rekan kami yang bekerja dengan jerih payah, yang pergi berhumas, yang pergi mengajak orang-orang lain. Dan biarlah kami juga dipimpin oleh Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.